mengolah kata? Program mengolah kata adalah program yang kita pergunakan untuk membuat dokumen tulisan. Salah satu program pengolah kata yang paling banyak digunakan adalah program Microsoft Word. Bila ingin memulai program pengolah kata, kita dapat menekan tombol Start pada aplikasi Windows kita. Lalu, pilih All Program. Lanjutkan ke Microsoft Office, dan akhirnya memilih icon Microsoft Office Word 2007. Setelah jendela program pengolah kata terbuka, maka kita akan membuat dokumen baru. Caranya adalah pilih icon Office button yang merupakan tombol lambang window di ujung atas sebelah kiri layar. Lalu, setelah itu akan keluar dialog box. Lalu pilih icon New. Setelah memilih icon New, akan keluar dialog box New Document. Dalam dialog box ini, kita dapat memilih bentuk dokumen yang kita inginkan, misalkan blank dokumen untuk kertas kosong atau dokumen standar. Lalu, klik Create. Untuk shortcut pembuatan dokumen baru, kita tinggal menekan tombol Ctrl dan tombol N secara bersama-sama. Bila kita ingin membuka dokumen yang sudah kita kerjakan terlebih dahulu, caranya adalah pilih icon Office button yang merupakan tombol lambang window di ujung atas sebelah kiri layar. Setelah itu, keluar dialog box. Lalu pilih icon Open. Setelah memilih icon Open, maka akan keluar dialog box Open. Pilihlah file yang akan dibuka dan klik Open. Cara menyimpan dokumen yang sedang kita kerjakan adalah dengan memilih icon Office button yang merupakan tombol lambang window di ujung atas sebelah kiri layar. Setelah itu akan keluar dialog box. Lalu pilih icon Save. Setelah memilih icon Save, maka akan keluar dialog box Save. Setelah itu, pilihlah tempat dan nama dokumen yang akan disimpan. Lalu, klik Save. Bila kita ingin menyimpan data dengan nama lain, maka pada Office button dialog box, kita pilih Save As. Setelah itu, tentukan jenis dokumen yang kita inginkan, misalnya Word Document. Lalu akan keluar dialog box Save As. Setelah itu, pilihlah tempat dan nama dokumen yang akan disimpan. Lalu klik Save. Bila kita sudah selesai mengolah kata atau membuat dokumen, maka kita dapat menutupnya dengan memilih icon Office button yang merupakan tombol lambang window di ujung atas sebelah kiri layar. Setelah itu akan keluar dialog box. Lalu pilih icon Close, maka file kita akan ditutup. Apabila kita belum menyimpan data terakhir yang kita telah buat, maka akan keluar dialog box yang bertanya apakah kita akan menyimpan perubahan terakhir dari file kita. Pilihlah Yes untuk menyetujui penyimpanan, No untuk tidak melakukan penyimpanan, atau Cancel untuk membatalkan perintah. Selain itu, kita dapat memilih tombol X yang berada di bagian atas kanan layar untuk shortcut menutup program pengolahan kata. Mula-mula, pilihlah huruf yang kita inginkan. Lalu, pilihlah ukurannya. Setelah itu, pilihlah bentukan paragraf yang kita inginkan. Terdapat 4 pilihan paragraf, yaitu rata kiri, rata kanan, centering atau di tengah, dan justify
atau rata kiri dan kanan. Setelah semua dipilih, maka kita siap menulis di lembar kerja kita. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, maka kita dapat menghapusnya untuk diganti. Cara menghapus adalah dengan menekan tombol backspace untuk menghapus ke belakang, atau menekan tombol delete atau del untuk menghapus ke depan. Atau kita dapat memilih kata yang akan kita hapus dengan memilih sambil menekan tombol kiri mouse pada kata yang akan dihapus, lalu tekan del. Dalam pelaksanaan pembuatan dokumen, bisa jadi kita melakukan pengetikan secara berulang. Maka, untuk mempercepat proses, kita dapat mengcopy dan mempaste teks yang berulang tersebut. Untuk mengcopy teks, maka kita harus memilih teks yang kita inginkan dengan menekan dan menahan tombol kiri pada mouse. Lalu, pilih icon copy pada jendela home. Atau dengan menekan shortcut tombol Ctrl dan tombol C secara bersamaan. Untuk menampilkan hasil salinan yang telah kita copy atau mempastenya, kita tinggal pilih lokasi di mana teks tersebut akan ditempatkan. Lalu, tekan icon paste atau dengan shortcut, tekan tombol Ctrl dan tombol V secara bersamaan. Kadangkala kita perlu menulis dengan huruf tebal, miring, atau digarisbawahi. Maka untuk melakukan itu kita klik icon bold atau dengan shortcut, tekan tombol Ctrl dan B secara bersama-sama untuk membuat tulisan menjadi tebal. Untuk huruf miring, kita klik icon italic atau dengan shortcut, tekan tombol Ctrl dan tombol I secara bersama-sama untuk membuat tulisan menjadi miring. Untuk huruf digarisbawahi, kita klik icon underline atau dengan shortcut, tekan tombol Ctrl dan U secara bersama-sama untuk membuat tulisan digarisbawahi. Untuk kembali ke kondisi awal, tekan kembali icon atau shortcut yang telah kita pilih.